Oke, bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ya sayang. Tadi kita sampai ini ya. Kita menentukan daerah untuk X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0 ya. Saya ulangi, kalau X lebih besar dari 0 itu solusinya adalah daerah batasnya X sama dengan 0, yaitu sumbu Y itu. Ya, sumbu Y. Jadi ini adalah garis X sama dengan 0. Namanya sumbu Y, tapi persamaannya X sama dengan 0. Demikian juga Y lebih besar dari 0 itu adalah garis sumbu X ya, sumbu X. Nah, sekarang kita akan melihat daerahnya yang mana? Ya, kalau X lebih besar dari 0, daerahnya yang mana? Ya, daerahnya adalah daerah yang X-nya 0 gitu. X-nya lebih dari 0, 1 2 3 4 5 dan seterusnya gitu kan. Ya, soalnya kalau ke sini kan kurang dari 0, berarti daerahnya ke sini. Jadi kalau saya gambarkan, daerahnya yang mana? Daerahnya adalah daerah X lebih besar dari 0. Nah, ini daerahnya. Ini daerahnya. Ya, ini adalah daerahnya. Saya buat tarsir aja ya. Saya buat tarsir misalkan gitu. Oke, saya buat tarsir. Nah, begini. Oke. Ini adalah daerah X lebih besar dari 0. Nah, kalau yang satu lagi, yang Y lebih besar dari 0, Y itu garisnya adalah ya, Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 yang mana? Y sama dengan 0 itu nih, sumbu X ya. Yang sumbu X nih. Jadi kalau kita gambarkan daerahnya mana? Ya, saya tambahkan lagi, daerahnya adalah Y lebih besar dari 0. Nah, ini daerahnya yang di atas. Sehingga daerah yang memenuhi X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0 itu yang mana? Yang ini. Ya, yang ini, daerah-daerah ini. Ini udah nggak bisa diturunkan lagi. Oke, nih yang diarsir 2. Oke, saya gambar arsirnya yang lain deh ya. Kita atur, coba kita atur pakai garis saja deh, pakai garis. Oke, pakai garis, tapi sudutnya berbeda ya, gitu. Maka daerah yang diarsir silang itu adalah daerah di mana X memenuhi sistem pertidaksamaan nih ya. Nah, ini jadi ini adalah daerah di mana X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Jadi di kuadran 1 ya. Ini adalah ada di kuadran 1. Ya, itu. Yaitu daerah X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Oke ya, paham ya? Oke, baik. Nah, sekarang tadi kita sudah bahas ada daerah. Daerahnya apa tadi? Daerah dengan pertidaksamaan 2X ditambah 3Y yang memiliki batas kurang dari 12. Yang satu lagi adalah 2X ditambah Y kurang dari 8. Oke, nah saya gambarkan batasnya saja. Ya, saya tambahkan batasnya ya, 2X ditambah 3Y sama dengan 12. Nih ya, ini tadi. Oke, tambah lagi. Nah, oke. Kita satu lagi adalah 2X ditambah Y sama dengan 8. Oke, ini ya tadi ya. Oke ya. Oke, yang ini biar warnanya berbeda. Oke. Nah, oke. Nah, yang kita sekarang punya sistem pertidaksamaan
2x plus 3y kurang dari 12, 2x plus y kurang dari 8, dan dua lagi tadi yaitu x lebih besar dari 0 dan y lebih besar dari 0. Ya, gitu ya. Nah, ini daerahnya yang mana? Tadi kalian masih ingat kalau yang merah ini tadi daerahnya ada di bawah, yang hitam juga ada di bawah. Sehingga daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan 4 pertidaksamaan ini akan dibatasin oleh 4 garis. Ya, garis itu apa saja? Garis itu adalah 2x plus 3y sama dengan 12, 2x plus y sama dengan 8, x sama dengan 0, dan y sama dengan 0. Ya, jadi sistem pertidaksamaan ini memiliki batas. Batasnya apa saja? Batasnya adalah ini. Nih. Batasnya ini. Cuman ini pakai sama dengan ya. Ini sama. Karena garis kan kalau batas adalah garis. Jadi ini sama dengan. Nah, gini. Ini adalah garis. Ya, ini batas-batasnya. Daerahnya yang mana? Daerahnya adalah yang udah kebayang ya, daerahnya ada di mana? Daerahnya adalah di sini. Ya, oke, daerahnya adalah mulai dari sini. Ini. Ini. Kemudian ini. Nah, ini adalah daerah solusi dari sistem pertidaksamaan ini. Ya, dari sistem pertidaksamaan ini. Daerahnya ada di sini. Oke, daerahnya adalah daerah ini. Yang ada di jajaran genjang apa nih ya? Bukan trapesium ya. Jadi daerah dibatasin oleh 4 garis. Garis itu apa saja? 2x plus 3y sama dengan 12, 2x plus y sama dengan 8, x sama dengan 0, dan y sama dengan 0. Itu adalah batas-batasnya. Ya. Nah, inilah daerah yang memenuhi solusi dari pertidaksamaan itu. Paham ya? Jadi, ini cara menggambarkan sistem pertidaksamaan ke dalam sebuah grafik. Sehingga cara-caranya seperti apa? Anda sudah bisa pahami. Oke, baik. Semoga bisa memberi penjelasan. Terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah Anda perhatikan ini ada titik B ya. Ini titik B. Titik B ini adalah perpotongan daripada 2 garis ini. Cara mencari titik potongnya gimana? Anda gunakan kemarin ketika bahas sistem persamaan linear 2 variabel ya. Jadi untuk menentukan titik potong ini jangan lupa kita pernah belajar sistem persamaan linear 2 variabel ya. Bisa dengan substitusi, bisa dengan eliminasi, atau dengan yang lain, yaitu untuk menentukan titik potongnya. Titik potongnya di mana? Ya, kalian bisa mencarinya. Ini ada di mana? Ini kalau digambarkan, dia ada di titik 3,2. Ya, gimana cara mencarinya? Silahkan coba Anda cari. Ini titik potongnya ada di mana? Ya, 2 garis ini. 2x plus 3y sama dengan 12, 2x plus y sama dengan 8, itu titik potongnya ada di mana? Ya. Oke. Dengan mudah kalau saya dengan menggunakan aplikasi ini, saya bisa mencari. Ini saya pindahkan ke sini. Ya, ini ada dua garis. Ini kalau kita cari di mana titik potongnya? Ini jawabnya. Titik potongnya ada di 3,2. Jadi titik B, titik potong 2 garis ini adalah 3,2. Oke, jadi itu adalah cara menggambarkan sistem pertidaksamaan linear. Terima kasih. Semoga bisa dipahami. Next, kita akan bahas dengan yang sesungguhnya program linear itu seperti apa. Nah, ini baru matematikanya. Nanti program linear lebih banyak membahas dengan cerita verbal atau cerita sehari-hari. Demikian, semoga bisa dipahami. Tetap semangat dan teruslah belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.